Halo teman-teman, selamat datang di kanal saya. Lanjut lagi dengan pelajaran C. Setelah kemarin kita ngebahas header, kemudian multiple file, kita kembali ke basic. Ya, kita balik ke satu file aja. Nanti kita akan balik ke file yang banyak kemarin, tapi sekarang kita satu file aja karena kita akan bahas tentang mungkin sebuah subjek yang cukup menarik di C, yaitu string. Oke, string di C itu seperti ini. Jadi kita bisa mendeklarasikan string sebagai sebuah array of character. Udah, gitu aja. Bedanya atau uniknya di C, array of character ini bisa dideklarasikan seperti ini dengan karakter array atau dengan pointer. Secara umum penggunaannya mirip karena kemarin kita sudah membahas tentang pointer dan array, di mana array adalah pointer, pointer adalah array. Hanya bedanya, kalau array, ketika compile time kita sudah tahu ukurannya. Kalau pointer ketika dikompil belum tahu ukurannya. Nanti kita lihat seperti apa ya. Oke, itu dari sisi pendeklarasiannya. Gimana array itu disimpan di string disimpan di array. Jadi kalau misalkan kita bikin string seperti ini, coding gitu misalnya, setelah coding, di belakangnya akan diterminasi dengan karakter 0 atau bilangan 0 di belakang. Jadi untuk menulis coding yang itu ada 6 secara length stringnya, kita perlu storage lebih 7 gitu ya. Oke, baik kita buktikan aja kode kalau gitu. Oke, untuk kode kali ini saya akan memakai sistem operasi yang lain lagi. Kali ini saya akan pakai Linux. Terbukti ya, tuh saya pakai Fedora, jadi pakai Linux. Kemarin sempat pakai Windows, kemudian beberapa kali pakai Mac, sekarang kita pakai Linux. Oke, kita akan coba untuk deklarasikan sebuah string seperti ini. Kita simpan ke dalam name atau greets gitu ya. Greeting gitu. Terima kasih gitu ya. Oke, jadi gini cara mendeklarasikan sebuah string literal ya. Terima kasih. Di sini kalau terima kasih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 karakter. Tapi, kalau kita mau keluarkan berapa sih ukuran buffernya, berapa sih ukuran array-nya, kita bisa pakai sebuah operator atau sebuah keyword namanya sizeOf. Yang mana keluarnya hasilnya adalah sebuah size t file. Size t, grid size sama dengan sizeOf greeting gitu ya. Jadi nanti kita akan tahu berapa sih size-nya gitu ya. F ukuran dari ini adalah hello gitu ya. Ukuran dari greeting adalah grid size. Oke. Kita lihat. Sorry, ini saya pakai build system yang lain, makanya Ninja, tapi sama aja dengan Mac. Kita coba konsol. Oke, ukuran dari terima kasih adalah 13 ya. Jadi ukurannya selalu lebih 1. Nah, ada sebuah fungsi untuk tahu kalau sebuah fungsi di standar library untuk tahu panjang dari string. Jadi bukan ukuran buffer tapi panjang dari string. Nah, fungsinya namanya strlen. Nah, itu ada di header string. Jadi kita include dulu string.h. Ini adalah bagian dari pustaka standar. Jadi bukan bagian dari C. Ini cuma sebuah utility dari pustaka standar yang kita bisa pakai untuk memudahkan hidup kita. Misalkan kita mau pengen tahu panjang string gitu ya. Salah satunya dengan menggunakan fungsi dari string.h. Kita simpan panjangnya greetlen gitu ya. Greetlen strlen. Jadi fungsinya adalah strlen. Strlen dari greeting. Gitu. Oke. Kita bisa print di bawahnya. Printf panjang dari adalah ini ya. Ini greeting, panjangnya adalah greetlen.
Ya, kurang lebih seperti ini. Kita coba build, kemudian kita jalankan lagi. Oke. Ini kelihatan ukuran terima kasih adalah 13, panjang dari terima kasih adalah 12. Nah, ini kalau kita mendefinisikan sebagai array seperti ini. Selain dengan menggunakan array dengan kotak ini, kita juga bisa mendefinisikannya sebagai sebuah pointer. Nah, di sini akan keluar warning karena size of pointer suspicious ya. Ini bagusnya kompiler zaman sekarang tahu, tapi sebenarnya nggak apa-apa, cuma warning. Kita coba build aja, hasilnya akan berbeda. Oke, ini kasih new line dulu sedikit. Di sini kita kasih new line biar turun ke bawah. Oke. Kita kasih build, lalu kita jalankan. Ya. Di sini kelihatan ya, tadinya 12, kok jadi 8. Gitu. Jadi, kalau pakai pointer, ini yang jadi lakuin oleh size of itu bukan menghitung gedenya dari string yang ditunjuk, tapi gedenya dari variabel pointer. Pointer, karena itu berupa alamat, itu ukurannya fix. Kalau di mesin 64 bit ukurannya 8 byte. Makanya di sini 8 bukan 13. Sehingga size of tidak reliable. Makanya biasanya pakai strlen bukan size of gitu ya, untuk dapetin panjang dari sebuah string. Dan ninja lagi. Oke. Jadi itu penggunaan dari penggunaan praktisnya ya. Kalau kita mau ngeprint dengan menggunakan %s, kemudian kita bisa dapetin panjangnya dengan menggunakan strlen. Nah, anggaplah kita ingin menggunakan pointer ke sebuah string, kemudian kita maju satu-satu. Kita mau buktikan kalau ini nih sesuai dengan yang saya terangin di slide sebelumnya. Kalau misalkan ada string terima kasih seperti di depan ini, itu jadi terima kasih habis itu belakangnya 0 ya. Coba print karakternya satu-satu. Karenanya kita mesti deklarasikan sebuah integer i untuk mengakses ininya, mengakses indeksnya. Lalu kita i sama dengan 0, i lebih kecil daripada greatlen. Ya kan, greatlen. Ini kita balikin dulu ke array supaya mudah ya. Supaya mudah kita bisa pakai size of. Biar dapat ukuran buffernya. Size of greeting. Terus i. Oke. Kemudian kita bisa print karakternya. Kemudian kita new line. Greeting. Ya, seperti ini. Kita clear dulu biar gampang. Ya lagi konsol. Oke. Terima kasih, dan ini kosong. Kan? Terima kasih, dan ini kosong. Kalau gitu, karena ini kosong, kita keluarkan saja kode ASCII-nya. Kita keluarkan saja kode ASCII-nya dengan menggunakan %x ya. Dan x jadi kode ASCII dalam hexadesimal. Coba lagi. Ninja. Iya. Jadi 5465 5465 gitu ya. 72 69 bla bla bla, dan terakhir itu 0. Ya, selalu 0. Jadi atau kita keluarkan juga i-nya. Oke. Jadi kita lihat indeks keberapa. Clear ya. Kelihatan indeksnya. Indeks dari 0 tadi pertama 1 2, tadi kan 12, berarti harusnya kan berhenti di 11. Tapi ternyata ada indeks nomor 12 yang isinya karakter 0. Gitu. Kalau kita pakai strlen, ini jadinya panjang dari stringnya gitu ya. Tuh, berhenti di 11, yang 0 nggak ikut. Tuh. Oke, jadi ini kita pakai karakter karakter array. Tapi kan seperti kita bilang dulu kalau array itu pointer. Jadi kita bisa juga pakai sebuah pointer. Ya, PG gitu ya, atau pointer. Jadi saya akan nunjukin sebuah
trik yang trik pointer. Kita akan coba lagi menggunakan pointer seperti ini, kemudian kita jalan satu-satu. Ya, kita balikin aja tadi ya yang grid size ya. Size T biar enak. Grid size sama dengan size of greeting. Gitu. Kemudian kita bisa ulang lagi, tapi kali ini dengan menggunakan pointer. Jadi I sama dengan 0 sama. Ini kita start dari 0. I dengan pointer sama dengan greeting. Ya, ini nilai awalnya. I lebih kecil daripada size of greeting. Ya, karena ini array. Ingat, size of cuma bisa dipakai kalau ini array. Kalau ini pointer tidak bisa pakai size of ya, karena pointer itu secara umum ukurannya tidak diketahui. Kemudian ini plus plus i atau i plus plus sama aja. Lalu plus plus pg gitu ya. Jadi pg-nya maju satu, i-nya maju satu dan berhenti ketika i-nya kurang dari size of gitu. Oke. Nah, kita juga bisa print gitu. Nah, kita tidak akses menggunakan greeting i, tapi kita langsung print si isi dari pg-nya. Oke, point. Kita di reference dan kita lanjutkan. Ya, sama ya. Atau karena ini size of, kita jadiin karakter biar lebih jelas. Clear. Clear Ninja konsol ya. Terima kasih yang ini. Yang ini ya. Terima kasih. Tapi kita aksesnya tidak menggunakan indeks. Kita pakai aksesnya dengan menggunakan pointer arithmetic. Jadi prinsipnya adalah pointer itu array dan array itu pointer yang kemarin. Kemudian string itu adalah kumpulan karakter, cuman karakter array aja. Dan string itu diterminasi dengan 0, dengan karakter 0. Oke. Itu aja tentang string. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Mau bisa programming, nggak usah pusing. Yang penting buka IDE, boleh pakai Windows, boleh pakai Linux, boleh pakai Mac, bebas. Lalu coding aja dulu. Bye-bye.